Jurumuskan kita dari jalan Allah yang lurus. Nafsu akan hilang dengan sendirinya manakala kita sudah berkalang tanah, terbujur kaku di dalam kubur. Kemudian kekurangan atau kelemahan ketiga yang kita miliki adalah kita ini selalu dikelilingi dan dikepung oleh syaitan setiap saat, setiap waktu. Bahkan syaitan itu telah berjanji di hadapan Allah untuk menjerumuskan kita anak cucu Adam. Setan pernah berkata kepada Allah, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Dia berjanji kepada Allah akan mendatangi kita manusia dari hadapan kita, wa min khalfihim, dari belakang kita, wa an aymanihim, dari sebelah kanan kita, wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri kita. Karena itu tidak pernah sekalipun setan itu mengambil waktu cuti atau waktu istirahat untuk terus berusaha menjerumuskan kita dari jalan Allah yang lurus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, tidak ada satupun di antara kita manusia yang lembaran-lembaran hidupnya itu bersih dari noktah dosa dan kemaksiatan. Berapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan setiap hari, ketika kita belum tahu ilmunya, belum tahu hukumnya, belum tahu konsekuensinya, kita kerjakan. Berapa banyak pula dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah tahu hukumnya, sudah tahu konsekuensinya, kita kerjakan. Karena kita memiliki hawa nafsu dan kita tidak mampu untuk mengendalikan, mengontrol dan menahan hawa nafsu kita. Dan berapa banyak perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah kita kerjakan, kita langgar. Karena kita kalah oleh bujuk rayu dan tipu daya syaitan. Tidak ada satupun di antara kita manusia yang bebas dari yang namanya salah dan dosa, kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai manusia yang maksum. Tapi tahukah saudara bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak mencari makhluk-makhluknya, hamba-hambanya, manusia-manusia yang bersih lembaran-lembaran hidupnya dari salah dan dosa. Kalau Allah ingin mencari makhluknya, hambanya yang bersih dari salah dan dosa, tentu Allah tidak akan menciptakan kita manusia. Allah hanya akan cukup menciptakan malaikat saja. Karena malaikat seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, mereka adalah ibadu mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum, kata Allah. Tidak pernah sekalipun malaikat itu bermaksiat, membangkang, membantah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan malaikat, kata Allah, selalu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala akan menciptakan kita manusia, malaikat pun sudah tahu apa yang nantinya akan diperbuat oleh manusia di muka bumi ini. Karena itulah malaikat berkata kepada Allah, qalu, mereka berkata dan bertanya kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, wahai Allah, akankah Engkau menciptakan di bumi ini may yufsidu fiha, makhluk yang nantinya akan banyak berbuat fasad, berbuat kerusakan, wa yasfikud dima, bahkan akan melakukan pertumpahan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kata malaikat, kami ini adalah makhluk yang senantiasa bertasbih, mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, sebelum kita manusia diciptakan oleh Allah sebagai penghuni bumi ini, malaikat saja sudah tahu apa yang nantinya akan diperbuat oleh kita manusia di bumi ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kita manusia. Tentu Allah pasti lebih tahu apa yang akan diperbuat kita di muka bumi ini. Tapi sekali lagi ingatlah saudara, bahwa Allah Ta'ala itu tidak mencari manusia-manusia yang bersih lembaran hidupnya dari dosa dan kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu mencari manusia-manusia yang ketika berbuat salah, ketika berbuat dosa, melakukan perbuatan maksiat, dia tahu cara menebusnya, yaitu dengan cara bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat tarawih Masjid Salam rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa berzikir di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya cinta kepada hamba-hambanya yang selalu mengamalkan sunnah, yang rajin sholat berjamaah, banyak bersedekah dan lain-lainnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga cinta kepada hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat, gemar beristighfar,
gemar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah itu cinta kepada at-tawwabin, kepada orang-orang yang gemar bertaubat, senang beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudara, di bulan yang baik ini, Syahrul Maghfirah, bulan di mana Allah membuka lebar-lebar pengampunannya, maka marilah bersama-sama kita bergegas, kita bersegera, tidak menunda-nunda seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita, terutama di malam-malam terakhir bulan suci Ramadan ini, selalu bertaubat, beristighfar, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.